maha kuasa untuk bangkit berdiri. Katakan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan haleluya. Mari angkat kedua tangan. Oh ya syukur. Oh ya syukur. Oh ya syukur. Oh ya syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pandang wajah. Oh ya syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat berkat-Mu hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang percaya bahwa Tuhan kita bersama yang kedua tangan, kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mengenapi janji-janji-Mu. Mengenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah dalam kehidupan kami. Bahwa janji-Mu adalah iya dan amin.
Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami butuh firman-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu, dan kami percaya ketika kami mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, senang bisa berjumpa kembali di dalam ibadah yang kedua. Saya percaya bahwa ibadah yang kedua ini tidaklah mudah saudara untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Karena biasanya siang-siang atau ibadah yang jam 10 ini banyak hampir saya cermati. Orang-orangnya mulai ngantuk dan ngantuk. Tapi di sini nggak ada yang juga katakan amin. Ya, hari ini saya berbicara tentang namanya berjalan bersama Tuhan. Katakan berjalan bersama Tuhan. Ngomong sama sebelah kiri kanan, katakan kamu harus berjalan bersama Tuhan. Amin. Nah, ada kata yang menarik yaitu berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Yang setuju katakan amin. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada kesulitan. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti nggak ada pergumulan. Bukan berarti berjalan bersama Tuhan bukan berarti nggak ada pencobaan. Amin. Tapi kita harus paham, kita sadar bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, persoalan boleh ada, pencobaan boleh ada, tetapi Tuhan yang bersama kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, memberikan kemenangan kepada kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya percaya begini, dalam hidup kita pasti menghadapi namanya semuanya itu, karena kita masih hidup. Kalau orang sudah mati nggak ada masalah. Kalau selama hidup pasti ada masalah. Tujuan Tuhan itu membentuk kita dari sebuah masalah, saudara. Jadi kalau ada masalah itu harus puji Tuhan. Gak ada amin. Seringkali ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini kan kita mengeluh karena beratnya tekanan. Alkitab katakan bahwa pencobaan yang kita alami pencobaan biasa, tidak melebihi batas kekuatan kita, sebab Tuhan itu setia. Di saat kita dicoba, di saat kita ada masalah pun Tuhan itu selalu menyertai kita, menolong kita untuk memberikan jalan keluar. Dalam hidup ini masalah tidak ada yang tidak jalan keluar. Amin. Pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan itu tidak ada jalan buntu, ada jalan keluar. Tapi dalam hidup ini apakah kita siap berjalan bersama Tuhan? Apakah berjalan Tuhan itu selalu rata saja? Enggak. Penuh dengan hambatan, penuh dengan namanya kerikil. Tuhan tidak pernah namanya berkata, ikut aku itu enak, enggak pernah. Tapi dia berjanji, ketika kita mengikut Tuhan dari awal sampai akhir, dia menyertai. Itu sebabnya saya suka sebuah lagu pernah berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya percaya saudara, di balik persoalan Tuhan punya rencana.
Jadi kalau kita ada masalah, izinkan masalah itu bagian dalam hidup kita. Jangan pernah ditengking, saudara. Amin. Tetapi menerima dan menjalani itu akan lebih baik. Karena kita tahu ending kita itu selalu menang. Yang amin cuma satu. Ending dalam masalah kita pasti menang. Hanya orang yang menyerah yang akan kalah. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Dia akan melihat karya-karya Tuhan diberikan kepada kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tidak ada kata menyerah dalam hidup ini, saudara. Karena kita punya Tuhan yang berbeda. Mari kita buka di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-30. Saya coba bacakan ayat yang ke-17. Saudara baca ayat yang ke-18 secara nyaring, saudara. Dan diakhiri ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama. Yang mengerti katakan yes. Ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, 2, 3. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Ayat 20, 2, 3. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat ke-22, 2, 3. Ayat 23, tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24, 2, 3. Ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26, 2, 3. Ayat 27. Dan para wakil raja dan para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28, baca keras-keras, 2, 3. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun yang menghina terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada ilah yang dapat melepaskan secara demikian. Itu ayat 30 kita baca bersama-sama. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terutama orang yang melakukan kebenaran tersebut di dalam kehidupan. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita belajar saudara tentang 3 kisah anak muda yang luar biasa dari suku Yehuda. Di mana waktu itu Babel adalah negara yang kuat dipimpin rajanya yaitu Nebukadnezar, saudara. Kita tahu bahwa dalam pembuangan
Di Babel di waktu itu Alkitab mencatat dengan jelas bahwa ada 3 pemuda ini yang disortir, memiliki karakter pengetahuan yang cukup luar biasa, punya hikmat yang luar biasa, pengetahuan di atas rata-rata di zaman itu. Alkitab mencatat bahwa roh mereka itu 10 kali lebih cerdas daripada yang lain. Tidak salah ditempatkan di posisi yang cukup menarik di waktu itu, saudara. Tetapi kalau saudara lihat berjalannya waktu, apakah posisi yang baik, posisi yang menarik itu akan aman-aman saja? Belum tentu, saudara. Keadaan bisa berubah, situasi bisa berubah. Amin. Dalam hidup tidak pernah ada yang tidak berubah kecuali Tuhan. Suamimu bisa berubah, anakmu bisa berubah, mertuamu bisa berubah, kamu pun bisa berubah. Tapi kalau Tuhan dari dulu kasihnya nggak pernah berubah. Jadi saya percaya bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi sebuah perubahan. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi sebuah perubahan ini, apakah kita masih bisa bersemangat? Masih bisa melayani Tuhan? Masih bisa memuji Tuhan? Masih bisa menyembah Tuhan? Tapi yang dialami Sadrak, Mesak dan Abednego ini bukanlah hal yang gampang loh, saudara. Kalau orang tidak memiliki integritas yang hebat, tidak mungkin namanya tercatat dalam Alkitab. Ini membuktikan bahwa integritas itu menjadi tolak ukur dalam setiap kehidupan. Kalau engkau ingin mendapatkan berkat yang besar, integritasmu harus berbeda dengan orang di sekitarmu. Jangan minta berkat yang besar, promosi yang besar, tapi nggak memiliki namanya standar hidup yang baik. Alkitab katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku adalah sempurna. Standarnya itu berbeda, saudara. Ada 3 prinsip, saudara, yang mau saya bagikan untuk namanya siang hari ini. Prinsip yang pertama, bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Ayat yang ke-19, coba saudara perhatikan di ayat yang ke-19. Dikatakan begini, maka meluaplah kegeraman apa? Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap siapa? Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Nah, ayat yang ke-19 jelas sekali dikatakan bahwa Nebukadnezar ini marah besar. Pernah nggak saudara perhatikan jika seorang raja itu marah besar, saudara? Pasti apapun dilakukan. Alkitab mencatat bukan panas yang biasa-biasa, tetapi 7 kalinya loh, saudara. Yang bisa membakar siapapun. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, bahwa ketika dia menghadapi situasi, keadaan yang tidak baik, Alkitab tidak pernah mencatat Sadrak, Mesak dan Abednego ketika diancam dia melarikan diri. Enggak, justru dihadapi. Ternyata saudara, ketika kita punya masalah dalam hidup ini, jangan lari. Yang pertama saya catat, jangan pernah takut apapun yang terjadi. Halo. Seringkali keadaan membuat kita takut, saudara. Seringkali membuat namanya cemas. Seringkali membuat kita khawatir. Tapi Alkitab berkata, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas. Tuhan tidak pernah berkata dalam Alkitab tiap hari takut. Enggak, justru jangan takut. Justru jangan bimbang, justru jangan cemas. Karena kalau orang bimbang, orang takut, orang khawatir, nggak pernah dapat apa-apa, nggak akan bisa melihat mujizat. Belajar dalam hidup ini menerima segala sesuatu, keadaan apapun dalam hidup ini, jangan takut, tapi dihadapi. Amin. Kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah
kalah dengan keadaan. Tapi kalahkan keadaan itu dengan iman. Amin. Saya mau tanya, kondisinya nggak enak loh saudara. Ini mempertaruhkan segala sesuatu saudara. Kehilangan nyawa di ujung tanduk. Kalau saudara diancam, saya tanya, secara psikologis saudara pasti takut. Betul? Tapi orang yang mengerti Tuhan, orang yang berjalan bersama Tuhan, dia tidak akan takut. Karena Tuhan beserta saudara. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Nah, saya percaya begini saudara, bersama Tuhan pasti kita bisa melalui. Amin. Tuhan terkadang menempatkan masalah dalam hidup kita ini supaya kita belajar berani menghadapi. Bukan berani lari loh saudara, tapi berani menghadapi. Justru kalau saudara percaya, di balik masalah itu ada berkat. Di balik persoalan itu ada sesuatu yang Tuhan rancangkan. Saya kasih sebuah kesaksian saudara, baru-baru saja saudara. Sekitar bulan 8 yang lalu saudara, saya itu dapat berkat saudara. Ada teman itu mendirikan sebuah pabrik plastik karung saudara. Saya diajak join saudara. Bulan 8 Tuhan katakan hati-hati. Hati-hati. Kita nggak pernah tahu namanya sebuah keadaan. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira tiba-tiba ada teman yang cukup dekat. Saya hubungan kurang lebih 7-8 tahun. Saya melihat namanya background orang ini perlahan-lahan cukup signifikan, bagus. Dia mendirikan 3 pabrik jadi semua. Dan ini pabrik yang keempat, saya diajak join. Nggak keluar apa-apa. Menurut saudara itu berkat apa berkat? Halo? Nggak keluar modal apa-apa. Berkat apa berkat? Berkat. Pikiran saya juga sama. Di bulan 8 itu Tuhan berbicara, hati-hati, warning. Saya cuma ditunjukkan beberapa namanya ayat saudara. Oh iya, oke. Berjalannya waktu namanya orang itu saudara berpengalaman, tidak perlu namanya dikhawatirkan, betul nggak? Orang sudah pengalaman 3 kali bisa bangun kok. Yang pasti ini sih oke, nggak ada masalah. Oke, akhirnya kami buat namanya surat bla 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 bla. Kita cari lokasi, sempat namanya di Jombang. Cancel, akhirnya ke Mojo Agung saudara. Kita namanya sewa tempat ini ya cukup lumayan saudara. Akhirnya setelah itu kita datangkan mesin bla 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 bla. Berjalannya waktu saudara, nggak habis pikir namanya teman saya ini juga meleset. Katakan meleset. Berubah namanya situasinya itu tidak sesuai apa yang kita harapkan. Yang kita pikirkan itu planningnya pabrik itu 2-3 bulan itu jalan. Ternyata tidak berjalan semestinya saudara. Jadi baru jalan kurang lebih 6 bulan ini saudara. Kurang lebih bulan 2 ini saudara. Wah, terus terang saudara. Jadi 3 bulannya sudah meleset. Kami harus keluar uang itu untuk gaji karyawan itu 200 juta saudara. Secara logis saudara, saya hamba Tuhan loh saudara. Dapat sebuah situasi yang seperti itu, hati ini juga deg, 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 deg. Melewati proses. Dalam hidup ini tidak ada yang kebal, namanya proses saudara. Betul. Kita berpikirnya akan baik-baik saja, tapi keadaan gak pernah namanya berteman. Halo? Situasi gak pernah mengenal namanya teman gak? Saya berdoa sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Namanya teman kesusahan.
sertifikat masuk, saudara. Cuman bertahan 2 bulan. Menghadapi namanya keadaan seperti ini terus terang tidaklah mudah. Tapi saya belajar dalam hidup ini, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita belajar melewati sebuah proses, kita berserah sama Tuhan. Endingnya orang yang hidup bersama Tuhan pasti menang. Amin. Karena saya pernah mengalami dari dahulu saudara, punya hutang 500 juta, hidup di Jombang gak ada apa-apanya saudara, gak punya apa-apa, tapi Tuhan bisa rubah segala sesuatu. Karena saya lihat sebuah penyertaan Tuhan saudara. Saya ingat ketika saya ke bukit namanya ke Gunung Sinai, di waktu itu saudara ada namanya Holy Land. Saya datang ke gunung itu saudara. Saya penasaran, orang tidak banyak semua bisa mau namanya memanjat saudara, atau namanya naik ke Gunung Sinai, karena situasinya cukup berat saudara. Saya berdoa di atas, Tuhan, saya minta satu hal dalam hidup ini, nggak muluk-muluk, penyertaan Tuhan. Masih ingat ketika Musa itu disuruh memimpin bangsa Israel, dia cuma minta satu, penyertaan Tuhan. Makanya saya bilang, penyertaan Tuhan terkadang, maaf saudara, isinya memang masalah kelihatannya, tapi itu bungkusnya. Ya ada amin. Masalahmu itu bungkus, tapi setelah selesai berkatnya beda. Jangan minta berkat yang besar tapi masalahnya kecil. Nggak ada dong. Jangan kayak namanya lotre, ngasihnya 1.000 dapatnya 60.000. Nggak bisa saudara. Kalau engkau ingin melihat satu karya yang besar, masuklah dalam proses yang besar. Amin. Orang terkadang nggak mau proses yang besar, proses yang menyakitkan nggak mau, mintanya yang ringan-ringan. Saya mau kasih tahu saudara, mana ada berkat yang besar saudara dengan proses yang kecil? Nggak ada. Tapi di sini saya belajar dalam hidup ini saudara, andai kata suatu saat dalam hidup ini hilang, bisa menerima. Katakan bisa menerima. Gak gampang loh orang itu menerima loh saudara. Tapi ingat, di balik masalah Tuhan pasti punya rancangan yang lebih indah. Karena saya percaya bersama Tuhan pasti kita mendapat hal-hal yang baik. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya gak pernah lihat namanya Sadrak, Mesak, Abednego itu gerutu, gak ada saudara. Dia menerima namanya sebuah masalah bagian dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang menyertai dia akan berjalan bersama dia. Alkitab katakan kalau saudara baca di dalam Mazmur 23, di dalam lembah kekelaman pun aku tidak takut. Tongkat dan gadamu loh, itu loh yang menyertai saudara. Kita ini dipakai, apa kita ini masih punya senjata sebenarnya? Kalau sudah nggak kuat saudara, betul ya? Senjatanya orang kaya itu uang saudara, betul nggak? Tapi senjatanya orang mengandalkan Tuhan itu lutut. Ya ada amin. Kalau kita susah berlutut, cari Tuhan yang benar. Gak gampang khotbah seperti ini saudara. Bagaimana bisa memberikan motivasi, memberikan namanya hal-hal yang baik, memberikan namanya nasihat di saat kita pun menghadapi masalah. Tapi saya belajar dalam hidup ini, jangan pernah ada kata takut. Karena di dalam hidup kita ini ada roh yang besar saudara. Betul? Tuhan tidak pernah memberikan kita ini roh ketakutan. Takut boleh singgah sebentar, tapi jangan ngekos. Kalau ketakutan itu ngekos, apalagi ngontrak saudara di hati kita,
kita akan tawar hati. Makanya Alkitab katakan begini, jika engkau tawar hati dalam kesesakan, kecil kekuatanmu. Tidak ada masalah dalam hidup ini, nggak ada jalan keluar. Saya percaya, saudara. Saya yakin dan percaya. Kalau Tuhan itu tolong saya, pasti berikutnya Tuhan tolong. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, coba saudara perhatikan. Di dalam namanya Daniel, ayat Daniel 3, ayat yang Daniel 3 ayat yang ke-14, 15. Prinsip yang kedua, coba saudara perhatikan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku yang tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kebuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Nah, ada kata yang menarik, yaitu di ayat 14, berkatalah Nebukadnezar, saudara. Ada sebuah namanya perintah, ada sebuah namanya solusi khususnya untuk namanya Sadrak, Mesak dan Abednego, di mana ketika dia mendengar perintah itu dia melaksanakan. Saya percaya akan aman-aman saja keadaannya. Tapi perintahnya apa? Suruh apa? Menyembah patung, saudara. Saya mau tanya, hal yang kedua, prinsip yang kedua, menempatkan firman di atas segalanya. Menempatkan Tuhan itu menjadi prioritas yang utama. Seringkali orang takut dengan sebuah perkataan, betul? Takut kehilangan uang, takut kehilangan nyawa, takut kehilangan apa yang dia punyai. Musuh utama manusia itu sebenarnya satu, takut kehilangan. Betul apa betul? Yang membuat engkau sedih apa? Pasti kehilangan. Orang yang membuat tambah itu jarang sedih. Hanya orang yang begini. Betul? Orang kalau diberkati pasti ketawa-ketawa, nggak ada sedih. Terharu bisa karena mensyukuri berkat. Tetapi hampir mayoritas saya lihat ketika orang itu kehilangan, sedih, saudara. Tidak salah Alkitab berkata begini, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Sadrak, Mesak, Abednego, dia melakukan hal yang berbeda. Enggak takut kehilangan nyawanya, saudara. Karena standarnya berbeda. Tuhan harus nomor satu, firman harus nomor satu, perkataan Tuhan harus nomor satu, bukan perkataan orang. Memang Alkitab mencatat kita harus tunduk kepada namanya pemerintah yang bengis sekalipun, iya. Tapi faktor ini berbeda, bahwa hidup kita bukan namanya ngikuti arus, tetapi melawan arus. Halo, orang boleh berkata berbeda, tapi firman Tuhan harus kita ikuti. Jangan ikut kata orang. Perkataan orang tidak menjamin hidupmu, tetapi saya percaya firman Tuhanlah yang menjamin hidupmu, yang memberikan hidupmu. Itulah sebabnya saya percaya firman Tuhanlah satu-satunya jalan keluar. Alkitab pernah berkata, firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Pengajaran Sadrak, Mesak dan Abednego dari awal itu menentukan, saudara. Pondasi yang kuat itu menentukan sebuah keputusan. Saya mau tanya, ini resikonya besar loh Pak Bu. Masuk kemana? Perapian. Kalau saudara pernah lihat sebuah video waktu itu di ISIS, saudara, itu orang itu diikat, saudara, dimasukkan api, dilempar, saudara. Seperti apa, saudara, keadaannya? Tapi saya mau tanya, apakah Sadrak, Mesak dan Abednego ketakutan? Enggak. Dia pasrah kok. Alkitab berkata di ayat yang ke 16, 17, 18. Coba saudara perhatikan. 17 dan 18. Ya, 16 dulu.
Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada siapa? Tuanku dalam hal ini. Ayat yang ke-17 apa yang dikatakan? Coba saudara perhatikan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Coba saudara simak baik-baik. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wow. Orang Kristen itu harus konsisten. Sedikit yang amin. Jadi orang Kristen itu harus konsisten. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Mau ditolong tidak ditolong, tetap Tuhan. Ini orang ini hebat saudara. Mau ditolong nggak ditolong, tetap nggak akan menyembah. Seberapa banyak kadang-kadang kita ini takut kehilangan saudara. Daripada jabatan hilang, Paan mendingan gua ya sudahlah, menyembah saja. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat loh saudara. Dia teguh pendirian. Orang kalau punya basic iman yang kuat, tetap teguh. Mau banjir, mau angin, mau air, mau badai, tetap teguh. Itu yang dikatakan iman saudara. Kalau orang ini punya iman yang hebat, tidak salah Alkitab mencatat kehidupannya saudara. Jadi ingat, standar kita firman Tuhan, dan Tuhan akan menjadi prioritas hidup dalam hidup kita. Hal yang ketiga, hal yang terakhir. Masih 10 menit lagi. Yang kuat katakan amin. Ya, yang terakhir. Senang sekali kalau kata yang terakhir saudara. Ya, coba saudara perhatikan. Di dalam Daniel 3 ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Apa yang Alkitab katakan? Dan para wakil raja, ada wakil raja saudara, para penguasa, para bupati, para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar apa? Titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Nah, coba saudara perhatikan. Ada pembesar-pembesar ini menyaksikan kejadian dan keadaan yang terjadi. Saksinya banyak. Tapi ketika namanya Sadrak, Mesak, Abednego itu dimasukkan dalam perapian, Alkitab mencatat kebal. Enggak kenapa. Aneh toh saudara. Saya percaya saudara, kalau orang ini tidak mengandalkan Tuhan, nggak mungkin dapat mujizat. Jadi prinsip yang ketiga, bagaimana kita mau berjalan bersama Tuhan, menempatkan bukan hanya mengandalkan Tuhan, tapi tetap percaya saudara. Kadang-kadang kondisi kita ini ketika menghadapi keadaan saudara, Tuhan kok nggak ditolong ya? Tuhan kok nggak ada jalan keluar ya? Nggak percaya Tuhan itu ada. Halo, Tuhan itu ada dalam hidup kita, mau suka, mau susah, mau duka, tetap Dia ada. Halo, selama hidup saya nggak ada Tuhan itu pernah meninggalkan kita, kecuali kita yang meninggalkan. Saya sering kali berkata, seseorang gak pernah kalah kecuali meninggalkan Tuhan. Coba saudara renungkan, bagaimana mungkin saudara, manusia biasa bisa punya ilmu kebal. Di sana gak ada dicatat namanya dia punya namanya jimat, saudara enggak. Tapi karena
Karena penyertaan Tuhan ini loh saudara. Ada namanya perisai, katakan perisai. Orang kalau paham, orang kalau mengerti, mengandalkan Tuhan itu bisa merubah keadaan loh saudara. Di saat orang mengandalkan Tuhan, saya percaya kondisinya sudah gak bisa apa-apa. Hanya berserah. Hanya apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak-Ku. Dia menyerahkan segala sesuatu hidupnya di tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau memang Tuhan memberikan anugerah, tetap hidup loh saudara. Jadi kesaksian loh saudara. Terkadang masalah diizinkan dalam hidup kita supaya kita belajar melewati namanya proses. Halo? Enggak ada proses, enggak ada promosi. Jangan minta promosi dari Tuhan kalau kita enggak mengikuti proses. Terkadang kitanya mintanya protes. Orang kan sukanya protes daripada proses. Ngomong sama sebelah, bukan saya. Kalau engkau ingin mengandalkan Tuhan, ikuti prosesnya dari awal sampai dengan akhir, pasti indah. Saya tanya saudara, ini yang ngangkat Sadrak Mesak Abednego, tentara hebat loh saudara. Gede-gede badannya, kena api mati semua loh saudara. Tapi di dalam dia aman-aman saja kok. Daniel yang dibuang di lubang singa aman-aman saja kok. Coba saudara lihat kehidupan doanya. Alkitab mencatat Daniel itu 3 hari sehari 3 kali itu berdoa loh saudara. Kita sehari berapa kali berdoa? Halo, tanya sama sebelah, kamu sehari berapa kali berdoa? Halo. Orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak melihat namanya jamnya saudara. Selalu berjaga-jaga. Alkitab katakan jangan pernah jemu-jemu berdoa. Makanya Amsal pernah berkata begini. Coba saudara perhatikan. Amsal 3 ayat 3 ayat yang kelima. Coba saudara perhatikan ayat ini. Amsal 3 ayat yang kelima. Dikatakan apa? Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Kalau percaya Tuhan itu dengan segenap hati. Bahkan kalau saudara perhatikan di beberapa Injil, percaya Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, akal budi dan lain sebagainya. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Cara Tuhan menolong hidup kita itu selalu unik. Halo? Jangan samakan dengan orang lain saudara. Mungkin temanmu punya kesaksian berbeda, tapi engkau kalau mengalami proses, belajarlah. Ternyata jalannya Tuhan, caranya Tuhan berbeda ya dengan teman gua. Tuhan itu punya 1000 macam cara saudara. Bahkan tidak terbatas. Halo, pernah gak berpikir Sadrak Mesak Abednego ini kenapa tidak dilepaskan dulu, harus masuk dulu? Saya mau tanya. Halo, kenapa harus masuk dulu? Kenapa sebelum dimasukkan dilepaskan dulu seharusnya? Itu kan namanya pertolongan Tuhan. Biasanya terkadang mukjizat terbesar dalam hidup kita di waktu di ujung tanduk saudara. Di saat yang kritis. Tapi ingat, waktu Tuhan selalu tepat. Halo? Gak ada tepuk tangan yang udah begitu. Gak pernah Tuhan itu punya waktu yang tidak tepat. Cuman sandaran kita, kan kita cuman berkata begini, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertian kita beda dengan pengertian Tuhan. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Rancangan kita beda dengan rancangan Tuhan. Harus saudara ingat. Tapi endingnya segala hidup kita itu bersama Tuhan pasti indah. Makanya andalkan Tuhan saudara. 2024 bukanlah hal yang mudah untuk kita lalui saudara. Tapi kalau saudara punya komitmen, engkau konsisten, engkau punya integritas, saya percaya
2024 akan menjadi tahun terobosan, tahun kemenangan, tahun janji-janji Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang meriah lagi, mari kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat sebuah pujian, terima kasih Tuhan. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Mari angkat kedua tangan sebagai doa kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik. Amen. Tuhan selalu ada bersama kita melewati musim apapun yang terjadi. Yakinlah, percayalah bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Mungkin kalau saudara mengalami pergumulan yang berat hari-hari, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik. Tuhan ingin menguji kualitas hidup kita, hati kita. Apakah hati kita melekat kepada Tuhan? Saya percaya di balik kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan mau bukakan sesuatu yang baru. Tingkap-tingkap langit dibukakan, mencurahkan berkat dalam hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan berkata, kita akan kuat menanggung segala sesuatu. Amin. Kami percaya Tuhan. Itu sebabnya kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Dan Engkau melihat segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih. Tuhan ada di depan dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Sekali lagi katakan dengan iman. Ku tak dibiarkan sendiri. Berikan kemuliaan buat Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mempersembahkan terbaik bagi Tuhan, ada baiknya kalau kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Pada hari Minggu, ibadat diselenggarakan yaitu 2 kali. Ibadah pertama jam 7.30 atau setengah 8, dan ibadah kedua yaitu jam 9.30 atau jam setengah 10 pagi sampai dengan selesai. Puji Tuhan. Dan gereja juga ada sekolah minggu. Mungkin ada jemaat yang ada anak-anak yang siap untuk bersekolah minggu. Kami sudah siapkan untuk sekolah minggu di tempat ini. Puji Tuhan. Demikian pengumuman dari gereja. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan bisa dijalankan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Haryanto, Tuhan beri pelayanannya. Mari kita pulang sama-sama dengan sukacita dalam tanganmu dan dalam berkat yang sama dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan boleh menikmati ibadah pada hari ini melalui pujian, penyembahan dan melalui firman-Mu. Biarlah setiap apa-apa yang sudah kami dengar, kami merenungkan siang malam, kami ukirkan dalam hati kami serta kami melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Haryanto yang sudah melayani kami, berkati pelayanannya dan nama-Mu dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang sudah hadir di tempat ini, bahkan yang berada dimanapun, berkati dengan berkat yang sama. Setiap jemaat-Mu yang sudah mempersembahkan di gereja ini, Tuhan yang sanggup membalasnya 100 lipat kali ganda. Hai umat Tuhan, kau yang dikasihi oleh Tuhan, kau yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang berat dilepaskan. Tuhan selalu menyinari engkau, bahkan menghadapkan wajahnya dalam hidupmu. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kau perbuat selalu berhasil. Pulanglah, terimalah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, berkat pelindungan, penghiburan dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya dan yang sudah diberkati katakan sama-sama amin. Sampai jumpa. Haleluya. Hidupku ada di